Assalamualaikum teman-temanku, kembali lagi di channel Mikra Sari, caraku bercerita. Jadi pada hari ini aku masih kembali membahas tentang materi sebelumnya tentang pengembangan organisasi, yang mana kali ini aku membahas tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Apa saja itu? Mari disimak ya. Jadi jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi ini aku ambil terdiri dari 6. Yang pertama adalah pelatihan kepekaan, selanjutnya umpan balik survei, konsultasi proses, pembinaan tim, pengembangan antar kelompok, dan appreciative inquiry. Yang pertama adalah pelatihan kepekaan, yang ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku, yaitu melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan ini, maka akan mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah umpan balik survei, yaitu lebih melihat kepada feedback dari setiap anggota. Alat yang dapat digunakan untuk menilai perilaku tersebut yaitu adalah umpan balik survei, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi dalamnya. Jadi hasil dari survei ini kemudian akan ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah konsultasi proses atau proses konsultasi. Jadi proses konsultasi ini adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan atau klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Jadi proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan, namun pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Selanjutnya, membangun tim atau pembinaan tim. Jadi setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Jadi proses pembangunan tim ini menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok, yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk koordinasi atau performanya tim itu sendiri. Selanjutnya adalah pengembangan antar kelompok. Jadi salah satu area yang mendapatkan penekanan penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif, yang mana bisa terjadi di antara kelompok itu sendiri, sehingga pengembangan antar kelompok atau intergroup development ini bertujuan untuk merubah perilaku dan persepsi tentang kelompok lain. Selanjutnya adalah appreciative inquiry, yaitu yang bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk peningkatan performa atau kinerja. Jadi pada metode ini sedikit berbeda dengan
metode pengembangan organisasi yang lainnya, karena appreciative inquiry tidaklah menekankan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tunggu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.